Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yohanes Maria Vianney Yudhistira Pratama dengan NIM 48 2024 002. Pada video kali ini, saya akan merepresentasikan dan juga akan menjawab pertanyaan dari tugas basic kinesiologi dari tumbuh kembang skamen. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pola pertumbuhan antara sistem neural dan sistem somatik mempengaruhi strategi pengajaran terhadap siswa sekolah dasar? Nah, di sini akan jelaskan argumen fisiologinya. Yang pertama ada sistem neural atau saraf. Nah, pada usia anak-anak sekolah dasar, jalur berkembang saraf itu dengan cepat atau neuroplastisitasnya tinggi. Nah, implikasinya fokus pada sebuah koordinasi, keseimbangan, dan juga kontrol gerak serta aktivitas yang harus bervariasi dan menyenangkan agar sinaps motorik itu juga terbentuk lebih optimal. Nah, latihan teknik itu biasanya diberikan maksud saya dengan pengulangan struktur dan juga memperkuat melinisiasi dan juga memori gerak. Lalu yang kedua ada sistem somatik atau otot dan tulang. Nah, pada pertumbuhan fisik ini anak-anak sekolah dasar itu masih fisiknya masih stabil dan kekuatan ototnya itu belum begitu berkembang pesat. Jadi implikasi ini harus diajarkan dengan kegiatan yaitu mengangkat beban ringan atau body weight, bukan latihan fisik yang berat. Jadi kita tuh lebih memprioritaskan pada beban yang ringan saja. Jadi mekanika gerak yang benar, lalu tidak begitu menggunakan performa kekuatan. Itu juga harus dihindari pada latihan intensitas karena otot-otot anak-anak SD usia 7 sampai bukan 7 sih, 5 sampai 7 tahun itu masih agak rentan. Lalu kesimpulannya adalah untuk strategi pengajaran pada siswa sekolah dasar itu sebenarnya lebih menekankan pada koordinasi gerak, variasi aktivitas, dan juga pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi belajar sambil bermain. Target utamanya itu biasanya pembentukan fondasi teknik. Jadi fondasinya dibentuk dulu, bukan peningkatan kapasitas fisik. Oke, lanjut yang kedua. Nomor kedua, jika seorang pelatih memberikan latihan kekuatan intensif pada anak-anak berusia 7-8 tahun, nah, aspek apa dari kurva Skamen yang dapat menjelaskan potensi atau resiko ketidakefektifan pada latihan tersebut? Nah, di sini akan saya jelaskan ada sekitar 3. Yang pertama, pada fase ini sistem somatik itu belum memasuki suatu lonjakan pertumbuhan hormon, yaitu kita harus latihan intensif tidak efektif karena adaptasi otot itu juga sangat terbatas. Lalu yang kedua adalah tulang dan lempeng epifis yaitu masih rentan biasanya. Pertumbuhan tulang itu masih berlangsung dan struktur tulang lunak itu rentan akan resiko cedera atau gangguan pertumbuhan, dan juga koordinasi motorik itu lebih berkembang daripada kekuatan. Lalu yang ketiga ada yang C, maksud saya pada sistem neural itu sudah biasanya lebih matang ya. Anak-anak itu lebih responsif terhadap latihan teknik dan juga koordinasi atau latihan intensif yang berbasis kekuatan, tidak sesuai dengan tahap perkembangan yang lebih dominan. Lalu yang ketiga, nomor ketiga, pada masa remaja terjadi lonjakan pertumbuhan somatik yang signifikan. Nah, bagaimana kondisi ini dapat menyesuaikan risiko cedera olahraga dan bagaimana seorang guru olahraga harus menyesuaikan latihannya?
Oke, ini akan saya jelaskan kembali. Yang pertama itu ada pengaruh lonjakan tubuh pertumbuhan somatik terhadap risiko cedera. Saat pubertas, biasanya remaja itu mengalami lonjakan pertumbuhan tinggi badan, massa otot, dan juga perubahan tulang. Kondisi ini juga meningkatkan risiko cedera ya, karena kondisi ini juga apa ya, memasuki masa pubertas gitu. Lalu yang kedua ada ketidakseimbangan antara pertumbuhan tulang dan juga otot. Nah, tulang tuh tumbuh lebih cepat daripada otot dan juga tendon ya. Otot menjadi relatif lebih ketarik dan juga lebih fleksibel. Nah, resikonya apa? Resikonya itu otot tendon atau strain, nyeri pertumbuhan, osteoskeletal, sinding dan juga laser. Lalu ada pertumbuhan gravitasi koordinasi. Nah, pertumbuhan tinggi ini badan lebih cepat, badan seorang anak remaja lebih tampak lebih kaku, dan juga koordinatif risiko, yaitu risiko cedera akibat mendarat atau tersandung, dan juga mungkin belum menguasai tekniknya mungkin atau belum stabil. Lalu pertumbuhan pusat gravitasi dan koordinasi. Nah, pertumbuhan tinggi badan itu cepat membuat anak-anak remaja itu terkadang lebih kaku dan juga kurang koordinatif. Nah, risikonya apa? Risikonya itu cedera akibat salah mendarat, lalu juga tersandung, dan juga tekniknya itu mungkin belum stabil. Lalu ada penurunan neuromuskular. Nah, sementara itu sistem pada saraf itu harus menyesuaikan kembali kepada kontrol gerak dengan tubuh yang lebih cepat. Nah, risikonya adalah cedera ligamen, kesleo, terutama itu biasanya pada lutut dan juga pergelangan kaki. Lalu yang terakhir ada peningkatan intensitas pada usia yang sama. Nah, di sini banyak remaja itu biasanya mulai mengikuti latihan-latihan berat yang lebih kompetitif. Baik, langsung lanjut ke nomor 4. Nah, di sini pertanyaannya, kurva limfoid menunjukkan overshoot sebelum pubertas. Apa implikasi fisiologi terhadap desain aktivitas fisik di sekolah, terutama bagi anak yang mudah mengalami infeksi saluran napas? Yang ini lebih ke penanganan ya kayaknya. Yang pertama itu harus menghindari latihan intensitas lebih tinggi ya, karena itu dapat menurunkan fungsi imun sementara. Lalu yang kedua ada fokus pada latihan aktivitas moderat. Yang lebih aman itu justru malah mendukung kekebalan tubuh mereka. Lalu yang ketiga ada berikan istirahat cukup dan juga durasinya itu tidak terlalu panjang. Lalu yang keempat ini, pastikan lingkungannya itu sehat dan juga tidak berdebu, tidak dingin, karena untuk melindungi saluran pernafasan mereka. Lalu yang nomor 5, nah, bagaimana pemahaman guru seorang tentang maturasi sistem genital dan juga perubahan hormonal pada remaja dapat membantu guru olahraga mengelola motivasi, perilaku, dan fluktuasi performa fisik siswa. Nah, yang pertama itu ada motivasi. Jadi seorang guru itu harus bisa memahami bahwa seorang murid memiliki minat dan energi siswa yang berubah-ubah. Nah, akibat adanya hormon, sehingga seorang guru itu dapat memberikan sebuah dukungan individual dan tidak membandingkan siswa satu dengan siswa yang lainnya, karena memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Lalu yang kedua ada perilaku. Nah, fluktuasi atau hormon yang mempengaruhi emosi dan sensitivitas. Guru harus bisa lebih sabar, empatik, dan juga bisa menetapkan di mana aturan yang konsisten untuk menjaga suasana kelas supaya lebih positif. Lalu ada mencegah stres.
Nah, yang ketiga itu mencegah stres dan juga menimbulkan body positivity. Nah, ini memberikan edukasi dasar yaitu tentang perubahan tubuh secara signifikan dan juga profesional. Lalu juga yang terakhir itu harus menyediakan opsi aktivitas fisik yang inklusif, misalnya seperti intensitas yang rendah bagi siswi yang sedang menstruasi pada hari pertama, biasanya pada anak-anak perempuan. Lalu yang nomor 6, jelaskan bagaimana kurva Scammon dapat membantu Anda sebagai calon guru olahraga dapat membedakan antara variasi pertumbuhan yang normal dengan indikasi gangguan perkembangan pada siswa. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu membedakan variasi pertumbuhan yang masih normal. Guru itu harus memahami anak yang tidak tumbuh serempak, karena setiap sistem memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Misal, koordinasi motorik mungkin belum pada matang. Karena apa? Karena sistem neural itu tumbuh cepat di bagian awal, sedangkan kekuatan otot itu meningkatkan lebih besar saat pubertas atau sistem genital dan juga somatik. Nah, ini juga membantu guru menerima perbedaan kemampuan fisik seorang siswa dengan sebagai hal yang lebih wajar. Lalu juga mengidentifikasi kemungkinan gangguan perkembangan. Nah, jika pertumbuhan siswa itu menyimpang atau dari pola kurva Scammon, guru itu juga dapat mewaspadainya. Misal seperti postur tubuh tidak berkembang sesuai dengan usia, kekuatan dan tinggi badan stagnan atau lama. Nah, keterampilan motorik itu jauh tertinggal dari anak-anak sebaya atau seusianya, yaitu seperti penyimpang. Ini bisa menjadi sinyal, yaitu mendorong seorang siswa untuk dirujuk ke ahli kesehatan menyesuaikan latihan dan ekspektasi. Lalu dengan seorang guru itu harus memahami pola pertumbuhan setiap sistem, yaitu guru dapat memberikan latihan tahap perkembangan, lalu juga tidak memaksa kemampuan yang belum bisa secara matang dan juga secara biologis. Lalu yang terakhir itu lebih adil dalam penilaian siswa, jadi tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Lalu yang nomor 7, jika kurva neural menunjuk maturasi yang relatif awal, mengapa sebagian keterampilan motorik tetap memerlukan latihan jangka panjang sehingga seorang remaja dalam jangka panjang, bagaimana jelaskan berdasarkan kontrol motorik dan adaptasi saraf. Nah, di sini ada sekitar 3. Mungkin akan saya jelaskan. Yang pertama ada kontrol motorik kompleks, menggabungkan persepsi keseimbangan, koordinasi dan juga gerak otot, fungsi yang terus disempurnakan lewat pengalaman, bukan hanya maturasi pada struktur saraf. Nah, lalu yang kedua adaptasi saraf neural plasticity. Nah, latihan ini juga membuat koneksi saraf semakin efisien, akurat. Ya, ini adalah proses jangka panjang yang membentuk memorik motorik. Lalu yang terakhir, ketiga, pada nomor 7 ini ada perubahan saat tumbuh. Nah, selama remaja, tinggi, massa dan kekuatan berubah, sehingga ini perlu belajar ulang tentang yaitu koordinasi. Lalu lanjut nomor 8. Nah, bagaimana Anda merancang program motorik untuk siswa sekolah dasar jika mempertimbangkan bahwa sistem somatik belum berkembang optimal? Jelaskan keputusan Anda secara fisiologis. Nah, yang pertama, khususnya untuk siswa SD ya, sistem somatik atau otot, tulang dan juga koordinasi itu sebenarnya belum
berkembang secara optimal, sehingga program pembelajaran itu harus yang pertama fokus pada gerak dasar atau FMS seperti lompat, lari, lempar. Secara fisiologis itu otot dan juga sendi itu masih lemah, sehingga cocok untuk keterampilan sederhana. Jadi mereka harus latihan yang lebih mudah dulu supaya menghadapi tantangan yang lebih berat itu mereka juga lebih bisa lagi. Lalu gunakan permainan dan juga variasi aktivitas. Nah, secara fisiologis sistem saraf pada anak itu plastis, sehingga belajar terbaik lewat eksplorasi dan juga gerak. Nah, jadi mereka kan lebih suka eksplorasi dan juga belajar gerak lebih banyak. Lalu latihan intensitas ringan sedang, hindari beban berat. Nah, secara fisiologis itu mereka masih rentan dan juga hormonnya anaboliknya juga masih rendah. Lalu yang terakhir pada nomor 8, latihan koordinasi dan juga keseimbangan. Nah, secara fisiologis ini juga propriosepsinya dan juga kontrol postural yang sedang berkembang. Lalu yang nomor 9, kurva Schneemann menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan tentu tidak terjadi bersamaan. Bagaimana pemahaman Anda menghindari bias dalam penilaian kemampuan siswa? Nah, karena kurva Schneemann itu menunjukkan bahwa setiap sistem tubuh neural, somatik, genital, limfatik berkembang pada suatu yang berbeda. Jadi seorang guru harus menghindari bias dan dengan menyadari bahwa perbedaan kemampuan siswa satu dengan siswa yang lainnya itu sering berasal dari pengembangan biologis, sehingga bukan dari usaha atau bakat semata. Yang pertama itu tidak membandingkan siswa satu dengan siswa yang lainnya yang lebih matang, cepat, yang dengan siswa yang lebih perkembangannya lebih agak lambat. Lalu juga yang kedua, menilai kemampuan berdasarkan perkembangan individu, bukan usia kronologis. Lalu yang ketiga adalah memberi tugas dan ekspektasi sesuai dengan tumbuh kembang setiap seorang siswa. Intinya itu apa? Intinya pemahaman kurva Schneemann itu membantu guru menilai secara lebih adil dan tidak bias tidak bisa terhadap variasi perkembangan perkembangan biologis, maaf. Lalu yang nomor 10, bayangkan jika Anda harus menyusun kurikulum semester untuk anak SMP untuk olahraga, pilihan latihan yang Anda prioritaskan dan bagaimana kurva Schneemann memandu keputusan tersebut agar sesuai dengan perkembangan fisik dan psikososial siswa. Yang pertama, khususnya untuk anak SMP, memprioritaskan yaitu keterampilan, yaitu lari cepat, lari jarak menengah, teknik dasar permainan bola besar, lalu juga lompat dan juga lempar. Lalu latihan sedang ringan yaitu seperti squat, push up, plank, dan juga sit up biasanya. Lalu latihan koordinasi, kelincahan, leader drill, lalu perubahan arah, lalu juga keseimbangan permainan tim dan juga aktivitas sosial seperti futsal, basket, voli, karena itu dapat mendukung mereka dalam masa perkembangan sosial emosional. Lalu yang kedua ada bagaimana kurva Schneemann membantu keputusan, yaitu menunjukkan bahwa sistem somatik yang berkembang pesat pada siswa SMP itu cocok untuk latihan meningkatkan dasar stamina, kapasitas fisiknya juga, tetapi juga beban berat tetap dibatasi agar tidak mengganggu mereka. Lalu yang ketiga ada sistem neural. Nah, ini sudah cukup matang, tapi juga bisa disempurnakan. Nah, waktu tepat
untuk membangun koordinasi ini, yaitu membangun kelincahan dan juga teknik keterampilan olahraga yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir pada nomor 10, perkembangan sosial itu yang meningkat, yaitu permainan tim membantu membangun kerjasama. Jadi juga kepercayaan diri dan juga kontrol emosi pada seorang remaja. Baik, sekian video presentasi saya. Sekian dan terima kasih.